saudara, sejak Yesus disalibkan, Yesus hadir sampai sekarang saat ini tahun 2000, ini ada 2 hari terakhir, 2000 tahun terakhir. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada banyak fenomena sosial dan fenomena alam yang terjadi ya di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak sekali penemuan teknologi yang canggih. Ya, dan ini semuanya hanya salah satu tanda dari akhir zaman atau akhir daripada akhir zaman, tanda daripada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau saya membaca ini bicara tentang teknologi, ya, Daniel pasal 12 ayat 4, saya bacakan begini bunyinya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita tertarik dengan bagian yang terakhir. Dan pengetahuan akan bertambah. Knowledge, pengetahuan akan bertambah. Saudara, ilmu pengetahuan manusia, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dari zaman Adam, Hawa, terus sampai zaman Abraham, sampai zaman Yesus, ya saudara, sampai kalau bisa saya katakan sampai akhir abad atau sampai awal abad yang ke-20, saudara, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sifatnya bersifat datar. Tidak ada penemuan-penemuan yang sifatnya luar biasa, yang sifatnya menonjol, tidak ada. Kehidupan manusia ya seperti itu, ya jadi datar, monoton seperti itu. Tetapi bicara tentang ilmu pengetahuan akan bertambah atau knowledge ini akan bertambah pada akhir zaman. Coba perhatikan, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi manusia ya di tengah-tengah dunia ini mulai muncul di akhir abad yang ke-20. Saudara, coba kita lihat, ya, ada kereta, ada mobil, ada pesawat, ada televisi, ada satelit, ada handphone, ada GPS, saudara, ada internet, ada komputer, bahkan ada nuklir. Saudara, ini semua akan berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang firman Allah katakan pada akhir zaman akan bertambah. Dan saudaraku, saya ingin sampaikan, jadi pada akhir abad yang ke-20 yang sudah berlalu, ini ilmu pengetahuan mengalami lonjakan yang luar biasa, yang tidak ada di abad-abad sebelumnya, apalagi abad sebelum Masehi. Perkembangan yang sangat luar biasa cepat. Saudaraku, hanya dalam beberapa dasawarsa terakhir saja perkembangan begitu luar biasa. Saya ingin sampaikan, perhatikan, apa yang saat ini masih hanya sebagai imajinasi manusia, itu ada kemungkinan nanti akan menjadi sebuah realita. Kenapa? Karena pengetahuan akan bertambah. Di zaman kecil saya, hanya sebuah imajinasi. Orang bisa berbicara tatap muka, padahal jarak mereka cukup jauh. Ya, yang kita kenal sekarang video call. Saudara, itu pada tahun-tahun 80, 85 itu hanya sebuah film. Tetapi sekarang, dari beberapa tahun yang lalu, itu sudah hal biasa. Apa yang saat ini masih sebatas imajinasi, ada kemungkinan nanti itu akan terjadi menjadi satu kenyataan. Karena manusia sifatnya mencari dan mencari. Nah saudara, berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau knowledge ini, saudara, ini hamba-hamba Tuhan banyak mengaitkan bahwa perkembangan knowledge ini dengan akhir zaman, karena memang ada dasar firman Tuhannya, yaitu pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah.
Tetapi kita harus ekstra hati-hati. Pertama, contoh saja, ya ini berhubungan dengan fenomena-fenomena sosial alam yang terjadi dengan penemuan-penemuan teknologi canggih yang terjadi. Banyak hamba Tuhan mengaitkan dengan akhir zaman. Pertama, contoh saja, ketika pertengahan abad yang ke-20 televisi ditemukan, banyak hamba-hamba Tuhan atau tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menafsirkan bahwa ini akhir daripada zaman. Kenapa? Karena nanti seperti dinubuatkan dalam Alkitab, menurut kitab Wahyu, Elia dan Musa akan mati dibunuh oleh antikris, dan semua mata dari segala mata di dunia ini akan menyaksikan hal itu. Ketika televisi ini muncul, orang banyak menyimpulkan, oh ini akhir zaman. Karena nanti kalau Musa dan Elia nanti dibunuh oleh antikris, langsung bisa disiarkan secara langsung oleh televisi-televisi yang ada, sehingga semua manusia penduduk dunia bisa melihat. Setelah sekian lama televisi dapat kita nikmati, ternyata belum datang juga masa itu sampai hari ini. Padahal ketika televisi itu muncul, banyak orang yang mengaitkan dengan akhir zaman. Lalu yang kedua, saudara, ketika muncul teknologi kartu kredit, di mana ini adalah sebuah alat bayar yang bisa digunakan di seluruh dunia, banyak hamba-hamba Tuhan, ya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, khususnya kalangan karismatik, menafsirkan bahwa alat ini yang nanti dipakai oleh antikris. Karena apa? Dengan kartu kredit ini orang bisa bebas membeli apa saja dan di mana saja di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, akan tetapi perhatikan, itu saya ingat waktu munculnya kartu kredit, teknologi kartu kredit ini waktu saya masih zaman pekerja, tahun-tahun 90-an, ya mungkin 90-an sampai 95. Itu munculnya kartu kredit. Banyak orang menyimpulkan ini ada hubungannya dengan antikristus. Karena apa? Teknologi pembayaran tanpa uang tunai mulai diperkenalkan. Nah, itu banyak orang mengaitkannya dengan tanda-tanda zaman akan datangnya antikristus. Tetapi ternyata sejak teknologi itu muncul, ternyata Tuhan belum datang juga. Berarti meleset juga. Tanda itu bisa muncul, tetapi seperti saya katakan tadi, mendung tak berarti, mendung bukan berarti pasti turun hujan. Tapi kalau akan turun hujan, pasti akan datang mendung. Lalu selanjutnya, saudara pernah beberapa tahun yang silam, muncul banyak barang-barang atau produk pabrikan supermarket yang menggunakan cap atau barcode. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, itu zaman saya pekerja juga dulu, banyak juga hamba-hamba Tuhan mengaitkan barcode itu gak tahu ngotak-ngatiknya bagaimana, sehingga dalam barcode itu ada terselip angka 666. Sehingga banyak juga orang-orang Kristen yang diarahkan tidak boleh menggunakan membeli barang-barang yang ada barcode 666 itu. Tetapi sampai saat ini pun, saudara, Kristus atau antikris belum datang juga. Akhir zaman belum datang juga, hari itu belum datang juga. Bahkan sekarang banyak kita lihat di rumah-rumah anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, banyak juga barang-barang ya yang hampir semuanya menggunakan barcode. Tapi Kristus belum datang, apalagi antikris belum datang. Lalu saudara, di akhir abad 20 juga muncul komputer yang banyak disinyalir orang itulah komputer. Pada saat itu banyak yang menafsirkan komputer itu identik dengan antikristus. Tetapi sekarang ya hampir semua gereja punya komputer, saudara. Ternyata bisa katakan dalam tanda kutip meleset juga. Lalu saudaraku, muncul juga yang terkini adalah teknologi microchip yang dipasang di tangan atau di dahi. Nah, ini lebih menggemparkan lagi karena ini teknologi yang terbaru.
Sebenarnya apa fungsi microchip? Itu hanya sebagai bank data pribadi. Jadi semua data-data tentang personal perorangan itu disimpan dalam microchip itu. Jadi orang tidak memerlukan lagi KTP, paspor, SIM, ATM, macam-macam, data-data kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya sudah menjadi satu di microchip. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mengaitkan microchip ini identik dengan antikris. Kenapa? Karena ditanamnya di tempat yang seperti Alkitab katakan, di dahi, kalau nggak di dahi, di tangan. Tetapi saudara, meskipun ini juga sudah diluncurkan, antikris belum datang juga. Dan saya katakan semua ini sebenarnya yang pasti ini hanya berhubungan dengan knowledge yang semakin bertambah. Nah saudara, kita harus sadari bahwa kita hidup di era iptek yang semakin canggih. Saudara, prinsip dalam mempercanggih dan menggunakan iptek adalah menghilangkan jarak, ruang, dan waktu. Nah kalau misalnya di kemudian hari, jadi begini, temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini jangan selalu kita kaitkan identik dengan antikris. Komputer antikris, microchip antikris, tidak. Ini adalah teknologi kemajuan zaman. Tetapi kalau di kemudian hari, perhatikan ini baik-baik. Tetapi kalau di kemudian hari, jika antikris muncul dan berkuasa, memang antikris itu akan muncul menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Cuma kaitannya di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita masuk dalam fenomena corona yang ada hari-hari ini. Saudara, memang menyangkut fenomena corona ini, saya melihatnya sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini, ya, memang ada banyak data yang berbeda-beda satu dengan artikel dengan artikel lainnya. Tulisan-tulisan itu banyak berbeda bicara tentang data. Tetapi data yang saya peroleh per Sabtu kemarin, bahwa sampai hari ini ada 157 negara yang sudah terjangkiti coronavirus. 157. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di seluruh dunia ada yang menyampaikan data, ya, kematian akibat coronavirus ini sudah hampir mencapai angka 70.000 nyawa melayang. Memang ada banyak angka berbeda-beda. Ya, tetapi yang kita akan lihat adalah begini, yang menarik dari fenomena atau datangnya coronavirus ini adalah, pertama, ini bersifat global. Ini bersifat menyeluruh, tidak hanya melanda satu negara. Ini yang menarik. Terus hal yang menarik yang perlu kita simak selanjutnya adalah apa kaitannya dengan teknologi yang semakin bertambah dengan akhir zaman. Yang pertama, bahwa fenomena yang muncul dari kasus corona ini, yang pertama adalah penggunaan alat deteksi suhu tubuh atau yang disebut termogan.